Halo sobat meme, gas lagi nih jawabannya. Waduh, ya yang mau ngasih takjil ya bisa cek deskripsi ya biar dibacain. Aduh, asik nih. Langsung aja lah, gaskan lah. Dah, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zaufan saat dirinya sedang berurusan dengan para kultivator ranah virtual. Ia sempat-sempatnya menyiapkan sebuah strategi pertempuran yang ada di sisi pasukan keluarga Lu. Karena di saat pasukan macan terbang yang telah dia siapkan khusus untuk Yunhai saat ini sedang menyergap tenda utama milik Marshal Touba. Hanya saja di tempat itu Yunhai dia telah tahu dan telah ditunggu oleh pasukan dari salah satu divisi serigala penjaga milik Huanrong. Namun di hadapan pasukan macan terbang mereka semua tidak ada artinya. Bahkan salah satu jenderal Huanrong dia tidak ada harga dirinya di hadapan pasukan macan terbang. Karena memang pasukan ini terlalu OP untuk mereka semua. Sedangkan di sisi lainnya, di sisi garis depan pertempuran saat ini, pasukan Huanrong mereka terkejut dengan apa yang telah terjadi di garis belakang. Karena ketika mereka sedang fokus di garis depan, muncullah kepulan asap tebal di area belakang. Dan itu membuat salah satu pasukan serigala penjaga dia berujar, "Serigala Auman, kondisi yang ada di garis depan serahkanlah kepada diriku. Dan sekarang kau pergilah ke area utama dan cepat selamatkan Marshal," ujar dari salah satu jenderal Huanrong yang khawatir dengan kondisi Marshal yang saat ini sedang disergap. Namun ketika di sini serigala Auman dia akan pergi, ia mendengar seseorang yang berujar, "Terlambat, sudah terlambat jika kalian ingin pergi ke garis belakang. Karena kau hanya akan melihat Marshal Touba telah tertangkap oleh pasukan adik kelima. Dan jika kau kembali ke garis belakang, itu artinya akan semakin mudah bagi pasukanku untuk dapat memenangkan pertempuran ini," ujar dari Du Gufeng yang yakin kalau ini semua telah berakhir. Namun di sela-sela pembicaraan itu ada seseorang yang berujar, bocah-bocah Tianyu, janganlah kalian bersikap sombong," ujar dari salah seorang pria tua yang terdengar tidak asing bagi mereka semua. Karena ketika mereka melirik ke arah sumber suara itu, mereka sadar kalau suara itu berasal dari Marshal Touba yang ternyata dirinya tidak ada di garis belakang. Ternyata selama ini Marshal Touba dia ada di garis depan, menyatu dengan pasukan utama Huanrong. Bahkan saat ini Marshal Touba dia ada di garis depan lengkap dengan penasehat Huanrong dan juga putri kecilnya yaitu Lian Ir. Melihat Marshal Touba ada di tempat ini, di sini Du Gufeng dia sedikit ternotis. "Touba Tiashan, kau di sana kau rupanya selama ini," ujar dari Du Gufeng yang ternotis dengan kehadiran Touba Tiashan di garis depan. Namun di sini Touba Tiashan dia dengan santainya dia berujar, "Aku telah mempelajari gaya yang dimiliki oleh pelayan Zhao. Dan aku tahu kalau dia adalah orang yang sangat pandai dalam hal strategi. Dia sangat ahli dalam tipu muslihat. Dan saat ini kondisi kalian juga ada di bawah tekanan dari pasukanku. Dan satu-satunya cara untuk dapat memenangkan pertempuran ini untuk pihak kalian adalah dengan cara menghabisi diriku. Maka dari itu aku tahu kalau kalian akan mengirimkan pasukan khusus untuk dapat menyergap campku secara khusus. Dan itu semua sesuai dengan dugaanku. Yang artinya bukan akulah yang telah terperangkap, melainkan kalian," ujar dari Touba Tiashan kepada Jenderal Tugu yang saat ini ada di hadapan dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh salah satu jenderal Huanrong. "Ya, itu benar. Itu semua hanyalah trik yang digunakan oleh Marshal kami. Dan menyebarkan 8 serigala penjaga itu hanyalah sebuah pengalihan saja. Karena faktanya Marshal dan juga Nona Muda selama ini dia ada tepat bersama kami. Selagi Tuan Muda menarik perhatian kalian. Karena sejatinya saat ini divisi serigala penjaga lainnya yaitu pasukan yang dipimpin langsung oleh Zalahan. Dia sedang menunggu pasukan adik kelimamu. Dan ketika
pasukan hari kelimamu tertangkap dan dihancurkan oleh pasukan kami. Itu artinya mudah bagi kami untuk segera mengambil alih seluruh kota angin ini. Ujar dari salah satu jenderal Quarong dengan yakinnya kalau mereka telah dapat memenangkan pertempuran ini. Ya, ini semua hanya tinggal masalah waktu sampai kami dapat menguasai kota Feng ini secara sempurna. Namun, di saat ia sedang berbicara seperti itu, dia tidak sadar dengan apa yang sedang ada di garis belakang. Dia tidak sadar ketika ada suara yang telah dilepaskan di belakang sana. Namun ketika suara itu barulah mereka tahu dan sadar serta ternotis dengan suara itu. Namun mereka juga tahu kalau itu adalah sebuah sinyal yang berasal bukan dari pihak mereka. Membuat Toba Liu Feng dia bertanya, Apa-apaan itu? Dan apa yang sedang kalian lakukan? Apakah itu adalah sebuah sergapan? Tanya Toba Liu Feng yang bingung dengan apa maksudnya ini. Apakah itu sebuah kode untuk dapat meminta bantuan atau sebuah kode kemenangan? Dan kebingungan dari pasukan Quarong ditambah menjadi jadi ketika pasukan Dugu tertawa. Ya, sekarang kalianlah yang telah terjebak. Dan sekarang kalian tidak bisa kabur, ujar dari Dugu Feng secara tiba-tiba dengan tegasnya. Dan itu membuat mereka bingung dengan apa maksudnya ini. Dan itu membuatnya bertanya, Dugu Feng, apa maksudnya ini? Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Toba Tiashan yang sebelumnya. Kami saat ini memang kekurangan pasukan dan juga telah kehilangan pilihan untuk dapat menghadapi musuh di dalam sebuah pertempuran terbuka. Dan itu ya benar adanya. Namun di dalam pertempuran kali ini kami yakin kalau kemenangan dapat kami raih. Karena memang ini semua sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Marshal Zhao. Karena saat itu Marshal dia telah menduga kalau kau akan meninggalkan camp komando utama dan bersembunyi di antara pasukan garis depan. Dan ternyata hal itu benar adanya. Dan Marshal Zhao dia sengaja melakukan ini semua agar kau merasa kalau ini semua masih ada di dalam rencanamu. Dan membiarkan kau berpikir kalau kau telah berhasil menekan kami. Namun faktanya itu semua kebalikannya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh mendiang Marshal Dugu, dia berujar kalau mereka orang-orang besar yang sedang berkuasa. Mereka semua melancarkan rencana mereka dengan terbuka ataupun tertutup. Mereka semua penuh dengan tipu daya, ujar dari Dugu Feng yang membuat Marshal Toba dia terdiam. Dia tidak menduga kalau ternyata Zaufa dia telah tahu kalau dirinya akan ada di garis depan pertempuran menyatu dengan pasukan penyerang utama. Sedangkan untuk Dugu Feng dia sungguh sangat senang dan juga yakin kalau mereka akan menang di dalam pertempuran ini. Karena ini semua sesuai dengan rencana milik Zaufan. Di mana dia juga berujar, Toba Tiashan, asal kau tahu, mau itu menyerbu camp utama kalian ataupun kalian mau kembali ke tempat itu sekalipun, itu tidak ada artinya. Karena sejatinya kalian sudah masuk ke dalam rencana kami. Karena sejatinya tugas kami yang ada di tempat ini hanyalah bertindak sebagai umpan. Dan secara tidak langsung kami telah berhasil membuat kau membocorkan rencanamu sendiri. Ujar dari Dugu Feng yang menertawai rencana milik Marshal Toba. Apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Dugu Feng seolah-olah Zaufan telah menebak semua apa yang sedang direncanakannya. Membuat Toba Tiashan dia berujar, lantas apa gunanya kalian mengetahui rencanaku? Lagi pula kalian tidak memiliki pasukan pendukung untuk dapat menyergap kami. Kalian sudah kehabisan pasukan, ujar dari Toba Tiashan yang yakin tidak ada gunanya tahu strategi musuh tapi tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan eksekusi di akhir. Namun untuk Dugu Feng yang mendengar Toba Tiashan dia mengatakan kalau mereka tidak memiliki pasukan yang cukup kuat untuk dapat menghabisi mereka. Pasukan Quarong yang ada di tempat ini membuat Dugu Feng dia tersenyum. Karena faktanya hal itu memang benar adanya, hanya saja ya pasukan Dugu memang tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan itu. Tapi kami masih memiliki satu grup pasukan khusus yang disebut sebagai pasukan macan terbang. Dan itu adalah tim yang akan segera tiba untuk dapat menangkap kalian semua. Karena
pasukan itu akan segera datang karena mereka tahu kalau kalian ada di tempat ini, ujar dari Du Gufeng. Mendengar ada pasukan khusus lainnya yang telah mereka siapkan dan saat ini pasukan itu ada di garis belakang di wilayah kemah tenda utama. Tidak membuat Jenderal Quan Rong dia takut karena dia tahu pasukan khusus Dugu itu mereka telah ditunggu oleh pasukan milik Jalahan. Dan itu juga membuatnya berujar, "Hei Dugu Feng, pasukan macan terbang yang kau katakan itu adalah pasukan yang ada di garis belakang, iya kan? Dan jika itu benar, apakah kalian telah lupa di tempat itu terdapat pasukan yang dipimpin oleh salah satu serigala penjaga? Yang artinya pasukanmu tidak akan dapat datang ke tempat ini," ujar dari bocah ireng ini. Namun di sini pasukan reguler Quan Rong lainnya mereka pun ternotis dengan sesuatu yang ada di udara sana dan itu membuatnya berujar, "Jenderal, lihat apa itu?" Sedangkan untuk Du Gufeng, ya akhirnya mereka tiba, ujar dari Du Gufeng ketika dirinya melihat ke atas sana. Karena memang di atas sana saat ini ribuan pasukan macan terbang milik Yunhai kini melesat ke arah mereka. Pasukan gila khusus yang disiapkan oleh Zhao Fan hanya untuk dapat Yunhai memenangkan pertempuran ini. Dan jelas melihat kekuatan pasukan yang datang ke arah mereka dan merasakan kekuatan yang memang tidak normal ini membuat Marshal Toba dia terkejut. Gila, apa-apaan ini? Pasukan macam apa itu? Ujar dari Toba Tiashan. Sedangkan untuk Dugu Kipas yang tahu kalau kemenangan telah ada di depan mata membuatnya berujar, "Hahaha, lihatlah baik-baik. Itu adalah pasukan macan terbang yang telah dilatih khusus oleh Marshal Zhao. Dan pasukan itu bekerja langsung di bawah Jenderal kelima Dugu. Dan asal kalian tahu, setengah jumlah pasukan macan terbang kami, mereka ada di ranah visi dewa dan sisanya ada di ranah Tian Xuan dan juga penempah tulang. Dan mereka semua memiliki sayap yang berasal dari binatang roh. Dan ini adalah divisi pasukan khusus kami," ujar dari Dugu Kipas yang membuat mereka semua tidak percaya. Apa? Setengah dari jumlah pasukan itu ada di ranah visi dewa? Gila, artinya ada 50.000 pasukan ranah visi dewa. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ujar dari para jenderal Quan Rong yang tidak percaya. Begitu juga dengan Marshal Toba. "Zhao Fan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar gila. Kau telah menciptakan monster hanya untuk melawan diriku. Kaulah monster itu, Zhao Fan. Manusia tidak mungkin dapat melakukan ini semua. Zhao Fan, kau gila," ujar dari Toba Tiashan. Sedangkan di atas sana Toba Tiashan, "Menyerahlah," ujar dari Yunhai yang saat ini terbang dicomot oleh pasukan macan terbang itu. Melihat hal itu membuat jenderal-jenderal Quan Rong dia berujar, "Semuanya cepat lindungi Marshal dan bentuklah formasi," ujar dari jenderal Quan Rong itu. Maka dari itulah, daripada harus memasang sebuah formasi bertahan, di sini mereka memutuskan untuk membentuk sebuah formasi untuk dapat maju, yang membuat kini bentrokan tidak lagi dapat dihindarkan. Tidak terlihat, ini semua tidak terlihat seperti sebuah pertarungan, tapi ini lebih terlihat seperti sebuah pembantaian, seperti pertarungan satu pihak yang membuat Toba Tiashan dia sadar kalau ini semua telah berakhir. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa besok lagi untuk si jawaban. Untuk spoiler kali ini, kita bahas tentang Zhao Fan. Seperti yang kita tahu, Zhao Fan dia adalah ahli siasat yang sangat luar biasa. Nanti di satu momen di masa depan, Zhao Fan dia akan menjadi pimpinan terbesar dalam aliansi. Bukan lagi pihak aliansi keluarga ataupun aliansi kekaisaran, melainkan pimpinan aliansi 4 benua yang akan bertarung melawan Dewa Pedang dari dataran utama. Dan Zhao Fan dia akan mendapatkan gelar sebagai Grand Marshal, memimpin jutaan bahkan puluhan juta pasukan aliansi 4 benua melawan satu benua terkuat yang dipimpin langsung oleh Dewa Perang.
Dewa Pedang. Waduh. Namun uniknya di dalam Zhao Fan sedang memimpin puluhan juta pasukan itu, keluarga Luo mereka tidak tahu kalau Grand Marshal itu adalah Zhao Fan. Karena keluarga Luo mereka tahunya Zhao Fan dia sudah mati. Karena Zhao Fan sebelumnya dia harus dikepung melawan puluhan kultivator ranah Soul Fusion. Ranah yang ada di atas virtual. Karena ya memang satu atas di ranah dari virtual adalah ranah Soul Fusion. Ranah yang dapat menghabisi 20 hingga 30 ranah virtual ataupun ranah maya seorang diri. Dan artinya ya bisa kalian bayangkan Zhao Fan dia harus melawan puluhan dari mereka seorang diri sembari terus melindungi istrinya. Ya istrinya, Zhao Fan punya istri dan nanti Zhao Fan juga bakal waduh. Tapi ya masih lama sih. Tapi itu keren tuh. Pertarungan itu layak untuk dinantikan. Karena memang itu pertarungan yang sangat epic. Rana Visi Dewa melawan Rana Soul Fusion. Dan jelas itu adalah pertarungan epic. Karena di situ Zhao Fan dia akan menggunakan pedang. Pedang surgawi miliknya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Edan.